warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cantika Maria Saputri dengan NIM 23231047 dari Prodi Pendidikan IPA tahun 2023. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan Ibu Nilma Zola SPD MPD. Di sini saya bersama Kakak. Bisa memperkenalkan diri, Kak? Baik, perkenalkan nama saya Misrawati, mahasiswa PPG PJOK UNP. Langsung saja, Kak. Pertanyaan pertama, menurut Kakak, bagaimana peran pendidikan dalam mendukung perkembangan emosional dan sosial siswa, Kak? Oke, untuk menurut saya pribadi, untuk mendukung emosional dari siswa tersebut dalam pendidikan itu sangat penting, di mana guru atau di dalam pendidikan itu sangat penting untuk menumbuhkan emosional seperti bersosialisasi dengan teman ataupun memiliki teman, ataupun di dalam pembelajaran itu ada namanya nanti pembelajaran kelompok. Di sana juga terbentuk antar sosial antar teman dan guru pun di sana juga sangat berpengaruh untuk membentuk emosional siswa tersebut. Oke, Kak. Pertanyaan kedua, bagaimana Kakak mengidentifikasi kecerdasan yang dimiliki siswa di kelas, Kak? Untuk mengidentifikasi kecerdasan siswa itu di kurikulum Merdeka ada namanya asesmen. Nah, di sana sebelum kita membuat bahan ajar, dulu kita juga harus mengidentifikasi apakah siswa tersebut pandai atau tidak pandai. Di sana juga ada, kita harus mengadakan asesmen dulu untuk mengidentifikasi karakteristik dari siswa tersebut. Oke, Kak. Bagaimana Kakak membantu siswa menemukan bakat mereka, Kak? Nah, untuk membantu bakat dan perkembangan oleh siswa itu, untuk membantunya kita sebelum kita tahu tadi, kita harus tahu dulu siswa itu mampunya di mana. Nah, misalnya siswa ini lebih aktif ke olahraga, kan kita pertama asesmen. Nah, kita harus menentukan dulu kebutuhan dan kemampuan siswa itu. Nah, maka setelah kita tahu siswa ini bagusnya di sini gitu, kan kita sudah mendekatkan emosional antar siswa. Jadi kita bisa mengidentifikasi melalui secara penelitian juga bisa, dan juga ada instrumen sebelum yang namanya asesmen yang sebelum kita melakukan tersebut. Gitu, Kak. Bagaimana Kakak melibatkan siswa dalam proses kreatif di kelas, Kak? Untuk kreativitas di kelas, mungkin untuk mengasah ataupun melihat kreativitas siswa, kita bisa melihat seperti mengajarkan sebuah proyek, ataupun kalau misalnya di sekolah itu ada namanya P5. Jadi di sana kita bisa melihat keaktifan ataupun kreatifan dari siswa tersebut, mana minat atau bakat yang mereka minati gitu. Bagaimana cara Kakak membantu siswa yang kesulitan memahami materi, Kak? Untuk siswa dalam memahami materi, tentu kita sebelum di kurikulum Merdeka, setelah kita mengadakan asesmen itu, kita bisa mengelompokkan siswa yang mampu ataupun tidak mampu. Nah, di sekolah pun ataupun di siswa, kita tidak sama ratakan gitu. Siswa yang ini kita harus membedakan mereka yang bisa, mereka yang tidak bisa, ataupun mereka yang kurang bisa lah gitu. Jadi tidak, kebutuhan mereka itu tidak sama. Jadi kita sesuai porsi mereka yang kita lakukan gitu, atau kita berikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Pertanyaan selanjutnya, apakah Kakak menggunakan pendekatan teori behavioristik di kelas, Kak? Untuk menggunakan teori tersebut seperti kita terhadap lingkungan gitu, misalnya siswa itu melakukan kesalahan, jadi kita menggunakan pendekatan tersebut dengan cara misalnya dia melakukan kesalahan, harus secara responden kita harus bilang itu harus salah, dan siswa harus secara responden membilang kalau harus minta maaf gitu, ataupun memberikan sebuah reward ketika siswa tersebut melakukan sebuah mendapatkan sebuah prestasi. Kalau misalnya saya di olahraga itu, misalnya kalau mereka menang gitu, harus nanti kita ada yang kalah dan ada yang menang gitu. Yang kalah ada dapat yang hukuman, dan yang menang itu dapat reward. Jadi itulah sejarah pendekatan yang agar mereka itu termotivasi untuk melakukan pembelajaran tersebut gitu. Itu nama teori secara lingkungan atau berhadapan responden behavioristik tadi. Oke, Kak. Selanjutnya, metode apa yang Kakak gunakan untuk mendorong siswa berpikir kritis dan analitis, Kak?
Untuk siswa berpikir analis dan kritis, tentunya kalau misalnya di dalam pembelajaran itu berbasis masalah, seperti misalnya kita menganalisis dengan pertanyaan yang pemantik, atau mereka akan bertanya secara pemantik, atau mereka akan berpikir secara kritis, ataupun misalnya seperti permasalahan yang ada saat ini, mereka nanti disangkut pautkan dengan pembelajaran atau materi yang sedang berlangsung. Mungkin mereka secara responden akan merespon dengan kritis gitu. Oke Kak, bagaimana Kakak memastikan setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam pembelajaran Kak? Untuk siswa dirasa untuk menghargai ataupun dirasa didukung ya di dalam pembelajaran tersebut, ya setiap mereka melakukan kesalahan itu jangan langsung dijudge. Mereka itu melakukan sebuah kesalahan, jangan langsung disalahkan, karena kebutuhan siswa itu berbeda-beda dan cara siswa belajar itu berbeda-beda gitu. Jadi tidak perlu disamaratakan dan tidak perlu disalahkan, karena itu tempat kita untuk belajar gitu, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke Kak, selanjutnya bagaimana Kakak menumbuhkan motivasi belajar pada siswa yang kurang semangat Kak? Untuk menumbuhkan rasa semangat bagi siswa itu, kalau misalnya sekarang itu adanya teknologi gitu, agar tidak siswa itu tidak bosan ataupun sangat merasa jenuh dalam pembelajaran, tentu kita akan melakukan berbagai media ataupun alat untuk pembelajaran yang lebih seru dan juga yang agar mereka tuh bersemangat gitu dalam pembelajaran. Oke Kak, apa yang Kakak lakukan untuk membantu siswa mengatasi kejenuhan dalam belajar Kak? Oke, sebelum pertanyaan tadi juga sudah dijawab kan ya, untuk menumbuhkan agar mereka itu tidak merasakan kejenuhan dalam belajar, itu tentunya adanya guru yang menyenangkan gitu, dan juga alat-alat yang digunakan ataupun metode atau pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, dan juga teknologi baru yang perlu digunakan, apakah media yang permainan ataupun yang game yang untuk mereka agar bersemangat lagi untuk membelajarkan pematerian tersebut. Oke Kak, baiklah itu saja sesi wawancara saya dengan Kakak. Mohon maaf Kak kalau ada kesalahan pengucapannya Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.